Jumpa lagi di Titik Balik, podcast saya yang mengupas titik balik kehidupan beberapa tamu-tamu istimewa saya. Sembilan tahun yang lalu saya menulis sebuah buku yang hingga hari ini permintaannya masih tinggi, yaitu Sales in You. Di dalam buku ini saya dengan sangat tegas mengatakan bahwa keberhasilan penjualan tentu banyak faktor. Produk, price, promotion, tetapi pada akhirnya yang paling menentukan adalah sang penjualnya. Dan hari ini saya sangat terhormat mendapat seorang tamu yang di masa sulit ini mampu mencetak prestasi yang begitu besar. Yang di masa pandemi ini mendapat satu billing yang besar atas sebuah kerjasama dengan produk dunia dengan nilai kerjasama 3 juta US dollar atau setara dengan 43 miliar rupiah. Bayangkan ini terjadi di masa sulit pandemi. Kita ingin tahu titik balik keberhasilan ini dengan seorang yang sudah membuat prestasi ini, Mas Novel. Pagi-pagi semangat pagi. Mas Novel, first of all selamat, bangga dan tidak terkira perasaan saya ketika mendengar dari Pak Tito, pemimpin Anda di Indo 5, Mas Novel berhasil menorehkan prestasi, mengundang kembali satu klien besar. Dan mereka mempercaya ke kita sebuah angka yang besar untuk kerjasama 1,5 tahun. Betul. Mas boleh cerita bagaimana asal muasal Mas as a salesperson? Oke. Terima kasih Pak Jaja untuk undangannya. Saya sangat tersanjung lah bisa hadir dan juga mungkin akan sharing sedikit ke teman-teman juga apa sih pengalaman saya dan juga apa sih yang saya laluin sebagai seorang salesperson. Sebenarnya gak ada kepikiran buat saya itu jadi seorang salesperson, apalagi menjual produk, karena memang dulu di background saya adalah event yang notabene-nya orang event itu kan operation dan bagaimana cara menghandle event, terus bagaimana cara kita mengerti stakeholders kita kayak gitu. Setelah saya dapat tantangan baru di Indo 5, waktu itu saya inget banget di awal interview bisa memuaskan klien-kliennya Indo 5 gitu. Dalam konteks memuaskan? Dalam konteks memuaskan bukan cuman eventnya, bawa billing aja, tapi maintaining, terus approaching dan juga closing. Artinya closing itu membawa bisnis di klien. Di klien seperti itu sih. Oh, jadi ada dua sisi yang menurut Mas menjadi tantangan buat Mas. Mencapai KPI dari Indo 5, tetapi saat yang sama mencapai KPI dari klien. Betul. Disitulah kepuasan klien. Betul. Yang notabene tentu kepuasan lebih tinggi lagi dari kita sebagai pengelola klien itu. Betul. Oke, lalu kapan tantangan itu Mas lihat muncul, menghampiri Mas? Tantangan itu dari pressure ya. Tekanan. Pressure itu dari awal sebenarnya, karena namanya saya tuh masuk di zaman era pandemi lah, yang ditantang seorang Novel itu event marketing. Yang di zaman pandemi mau project apa sih yang datang ke maksudnya di era pandemi ini project event apa gitu. Saya sama mentor sama atasan-atasan saya selalu berpikir kita nggak boleh idealis terus nih buat cari event, pengennya event, cuman ya menawarin tuh udah istilahnya mohon maaf membabi buta lah kita tawarin ke klien, mau ada event ini nggak, mau bikin event ini nggak, ya Mas tapi lagi pandemi mau bikin event apa gitu kan. Karena kita berusaha menawarkan produk, layanan, apa yang kita punya. Iya, di pikiran saya kan kita punya produk, kita tawarin yang kita punya dong. Pulang dari kantor klien saya balik, Babe nanya langsung, tumben-tumbenan sih saya gemeter juga kan, anak baru tiba-tiba disamperin presiden director gitu. Gimana tadi ngomong apa aja? Simpel pertanyaannya. Tadi ngomong apa aja? Iya Be, saya nawarin ini itu kompro Indo 5 saya tawarin gini-gini. Di stop di tengah. Bagus kamu tawarin Indo 5 dan kamu mengerti Indo 5 tuh bagus banget.
Tapi coba kamu pikir, dapat apa dari sana? Feedbacknya seperti apa? Ya feedbacknya iya aja sih, belum ada ini. Coba kamu tanya, kenapa kamu belum closing di saat pertemuan itu? Tiba-tiba muncullah satu tamparan gitu. Tamparan dalam sebuah kata-kata, a good marketing is not a good talker, but a good listener. Jadi orang yang pandai mendengar, bukan orang yang pandai berbicara. Dan akhirnya saya ke atasan saya, Bang, kayaknya strategi kita yang harus diganti, Bang. Bukannya kita nawarin ini itu. Not offering only. Betul, tapi tanya dulu gitu. Oh, menggali kebutuhan. Iya, tanya dulu, pelajarin dulu. Ini karakter klien itu seperti apa? Terus kita tanya dulu, lagi butuh apa? Lagi ada program apa? Apa yang saya bisa bantu buat achievement Bapak di tahun ini nyampe lah. Akhirnya dapat salah satu klien punya project activation, bukan event malah. Activation Salesforce. Dan itu menurut saya baru banget dan bahkan nol, saya nggak ngerti apa-apa itu project apaan gitu. Aduh, bisa nggak nih ya ngerjainnya kayak gimana? Akhirnya dengan susah payah lah, probing gitu. Babi selalu bilang probing, tanya apa butuh dia, butuh apa, terus mau apa dia, dan gimana caranya kita bisa support bisnisnya dia gitu kan. Dan itu terus yang saya putar, Pak. Jadi Bapak gimana Pak? Lagi project apa? Nih saya mau jalan project activation gini, motoris. Projectnya begini. Oh, oke. Pernah handle? Belum kan? Belum ya. Tapi kalau saya bilang belum, aduh Indolima ngasih orang yang belum pernah ini handle ini. Saya nggak bilang belum, tapi saya bilang pernah saya support di projectnya teman saya. Itu motor juga sih, sistemnya sama gitu. Dan alhamdulillahnya itu lagi ilmu mendengarkan itu belajar dari pengalaman orang lain tuh absolut gitu. Dan nyambung akhirnya sama klien ini. Mulai luluh lah dia, Oke, bro, gue butuhnya ini. Lu submit quotation minggu depan. Kita meeting sama procurement gue. Nanti kedepannya kita baru ngomongin hal teknis. Dan alhamdulillah project itu berjalan selama 1 tahun. Achievementnya tim alhamdulillah achieve di number of distribution gitu. Kita mendistribusikan produk ini. Hampir mengalahkan kompetitornya gitu. Jadi di saat klien mencapai targetnya, itulah kita sebut klien itu puas dengan pelayanan kita. Betul. Bukan hanya melihat eventnya rame, visitornya sesuai harapan, peliputannya banyak, awareness-nya tinggi. Itu semua hal-hal yang bisa diukur. Tetapi harus berdampak juga kepada bisnis mereka sendiri. Betul. Jadi teman-teman, saya barusan belajar dari Mas Novel ini, titik balik pertama adalah saat dia merubah banyak berbicara menjadi banyak mendengar.